Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Amira dengan NIM 230404502009 dari kelas C. Langsung saja, yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi merupakan aspek penting dalam perkembangan manusia. Bahasa adalah sistem komunikasi kompleks yang berkembang seiring dengan usia individu. Pertumbuhan bahasa dimulai sejak bayi mulai mengeluarkan suara pertamanya dan kemudian berkembang menjadi pemahaman dan penggunaan kata-kata, tata bahasa, dan keterampilan komunikasi yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Proses ini terjadi secara alami dan melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan sosial lainnya. Sementara itu, emosi adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Pertumbuhan dan perkembangan emosi dimulai sejak bayi mengekspresikan perasaan dasar seperti kebahagiaan, marah, atau ketakutan. Seiring berjalannya waktu, individu mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang emosi, serta keterampilan dalam mengelola dan mengungkapkannya. Ini melibatkan pengenalan emosi orang lain, kemampuan berempati, serta kemampuan mengatasi konflik emosional. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi sangat saling terkait karena bahasa adalah alat utama yang digunakan individu untuk mengekspresikan dan memahami emosi. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Yang kedua, definisi pertumbuhan dan perkembangan menurut beberapa ahli. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa serta emosi adalah bidang yang dipelajari oleh berbagai ahli. Berikut adalah definisi dari beberapa ahli terkemuka dalam bidang ini. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Menurut Noam Chomsky, adalah seorang ahli linguistik terkenal yang mengembangkan teori tata bahasa generatif. Menurutnya, pertumbuhan bahasa pada anak-anak adalah hasil dari mekanisme bawaan yang disebut pola universal yang memungkinkan mereka untuk memahami dan memproduksi bahasa. Yang kedua, Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang mengemukakan teori zona perkembangan proksimal. Menurutnya, bahasa memiliki peran penting dalam pengembangan kognitif anak dan pertumbuhan bahasa terkait erat dengan perkembangan kognitif. Yang selanjutnya adalah emosi. Paul Ekman adalah seorang psikolog yang dikenal karena penelitiannya tentang ekspresi emosi. Menurutnya, ada ekspresi emosi universal yang dapat dikenali secara lintas budaya seperti kebahagiaan, kemarahan, sedih, dan sebagainya. Charles Darwin. Meskipun bukan seorang ahli psikologi, Darwin memberikan kontribusi besar terkait dengan pengembangan emosi. Dia mengemukakan teori evolusi emosi, menunjukkan bagaimana emosi mungkin memiliki manfaat evolusioner dalam bertahan hidup. Selanjutnya, Richard Lazarus. Lazarus adalah seorang psikolog yang fokus pada teori stres dan coping. Menurutnya, emosi adalah hasil dari penilaian individu terhadap peristiwa atau situasi tertentu, dan penilaian ini mempengaruhi respon emosional. Definisi dan pandangan ahli-ahli ini memberikan pemahaman mendalam tentang pertumbuhan dan perkembangan bahasa serta emosi dalam konteks psikologi dan linguistik. Selanjutnya, tahap perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi. Tahap perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi berhubungan erat pada perkembangan manusia.
Berikut ini adalah beberapa tahap utama dalam perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, tahap bayi. Bayi berkomunikasi melalui tangisan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Mereka mulai mengenali suara-suara dan mendengarkan bahasa sekitarnya. Dalam emosi bayi seperti bahagia, sedih, dan marah diekspresikan melalui tangisan, senyuman, atau merintih. Yang kedua, tahap balita. Dalam bahasa, balita mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka dan memahami kata-kata sederhana. Mereka mengembangkan kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa lebih baik. Dalam konteks emosi seperti kegembiraan, frustrasi, dan cemburu muncul lebih kuat. Mereka belajar mengenali dan mengatasi emosi mereka sendiri. Selanjutnya, tahap anak prasekolah. Anak-anak prasekolah mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan memahami aturan tata bahasa yang lebih kompleks. Mereka mungkin mulai berbicara dalam kalimat. Dalam emosi, kemampuan mereka dalam mengenali dan mengatur emosi semakin baik, meskipun mungkin masih ada tantangan dalam mengatasi emosi negatif. Selanjutnya, tahap sekolah. Kemampuan berbahasa semakin canggih, termasuk membaca, menulis, dan memahami bahasa yang lebih abstrak. Dalam emosi, anak-anak di tahap ini mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks, seperti malu, kebanggaan, dan empati. Mereka juga mampu mengungkapkan emosi mereka dengan lebih tepat. Selanjutnya, tahap remaja dan dewasa. Bahasa terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pribadi. Orang dewasa menguasai bahasa dengan baik dan bisa berkomunikasi dalam berbagai konteks. Dalam segi emosi, kemampuan untuk mengelola dan berkomunikasi tentang emosi semakin matang, meskipun masih ada tantangan dan perkembangan yang terus berlanjut sepanjang hidup. Perkembangan bahasa dan emosi berjalan beriringan sepanjang kehidupan seseorang dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, interaksi dengan anggota keluarga, tingkat pendedahan terhadap bahasa, dan kualitas hubungan dengan anggota keluarga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Yang kedua, lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan emosi. Lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi komunikasi positif dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan emosi. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor-faktor genetik juga mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan genetik terhadap gangguan bahasa atau kondisi emosional tertentu. Yang keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman unik setiap individu seperti traumatis atau peristiwa bersejarah dapat berdampak pada perkembangan emosi dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, yang kelima, edukasi. Kualitas pendidikan dan dukungan pendidikan yang diterima seseorang memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa, terutama dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik mendukung perkembangan bahasa dan emosi. Kondisi medis atau gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa dan regulasi emosi. Selanjutnya, faktor kebiasaan berbicara dan mendengarkan. Aktivitas sehari-hari seperti berbicara dengan anak-anak, membaca buku, atau mendengarkan musik dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Aktivitas-aktivitas ini juga dapat mempengaruhi ekspresi dan pemahaman emosi. Selanjutnya, budaya dan nilai. Nilai-nilai budaya dan norma sosial mempengaruhi bagaimana bahasa digunakan dan ekspresi emosi diterima dalam masyarakat.
Faktor selanjutnya yaitu teknologi. Penggunaan teknologi seperti perangkat elektronik dan media sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi, baik positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu faktor intervensi dan terapi. Jika ada hambatan dalam perkembangan bahasa atau masalah emosional, intervensi dan terapi khusus dapat diperlukan untuk membantu individu mengatasi kendala ini. Nah, semua faktor ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam perkembangan bahasa dan emosi seseorang. Penting untuk mengakui keunikan setiap individu dan memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sehat dalam kedua aspek ini. Demikian, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.